Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Dwi Lestari, Prodi Pendidikan Informatika, NIM 2006311000075. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan decision tree. Langsung saja, di sini saya menggunakan Google Colaboratory. Yang pertama ini dihubungkan dulu antara Google Colaboratory dan Google Drive-nya menggunakan kode seperti ini. Kemudian kita import bahannya ini tadi sudah saya upload di Google Drive. Kemudian kita import pandas aspd. Untuk membaca bahannya ini dengan menggunakan kode df pd-ret csv konten. Nah, di sini tempat saya menyimpan bahan tersebut. Kemudian jika kita run akan muncul seperti ini. Di sini dari dataset ini dapat diketahui itu mempunyai 13 baris dan 6 kolom. Untuk atributnya ada X, experience, rank, dan nationality. Kemudian ada nomor urut seperti biasa 0123. Kemudian Go ini sebagai kelas, label atau target. Kemudian untuk proses data mining ini menggunakan pendekatan model CRISP-DM, di mana model CRISP-DM itu yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, kemudian data preparation, modeling data, evaluasi, dan development. Untuk business understanding di sini yang pertama ada nomor urut, kemudian ada nomor urutnya 0, umurnya ada 36, experience atau pengalamannya itu 10, rankingnya 9, untuk negaranya itu UK, dan go atau prediksinya itu no atau tidak diterima sebagai komedian. Sama seperti yang ini, yang pertama juga, umurnya 42, pengalamannya 12, ranking 4, negara USA, untuk prediksinya juga no atau tidak keterima sebagai komedian. Kemudian tujuan dari klasifikasi ini untuk mengetahui akurasi dari hasil prediksi pemain komedian. Kemudian di bawahnya ini ada format data. Di sini ada print df types untuk mengetahui tipe datanya. Di sini X, experience, dan rank itu ada tipe data integer. Kemudian nationality dan go ada tipe datanya objek. Kemudian df shape ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolom. Di sini diketahui jumlah barisnya 13 dan kolomnya itu 5. Kemudian kita masuk ke visualisasi data. Visualisasi data ini untuk mengubah data string ke data numerik. Di sini kita akan mengubah pada atribut nationality dan label go. Di sini pada negara UK itu 0 datanya, USA itu 1 dan N-nya 2. Ini negara-negaranya. Kemudian untuk go-nya, label go yang yes kita ganti menjadi 1, yang no kita ganti menjadi 0. Yang awalnya datanya ada UK no, USA no, kita ganti menjadi 0, 0, 1, 0, 2, 0. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian visualisasinya juga kita kelompokkan untuk negara yang mempunyai komedian berpengalaman terbanyak. Di sini kita bar chart antara experience dan negara. Dengan menggunakan group by untuk mengelompokkan negara. Di sini ada sum untuk menjumlahkan bilangannya.
Di sini kita kasih judul untuk titelnya ini menjadi experience komedian. X labelnya ada negara asal dan Y labelnya ada jumlah experience. Nanti akan muncul seperti ini bar chartnya. Nanti akan ada X natural rank nationality ini ada jumlahnya untuk negara N, umurnya 176, jumlah pengalamannya 25 dan rankingnya 29. Selanjutnya begitu juga untuk UK dan USA. Selanjutnya untuk data preparation ini adalah ada pemilihan data dan seleksi fitur menggunakan CS2. Seleksi fitur ini digunakan untuk melihat fitur atau atribut yang memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi output untuk membuang data yang missing value. Di sini untuk X ada df log, ini ada artinya ada 3 baris, dan Y nya ada 4 kolom. Di sini untuk memilih baris berdasarkan indeks df log. Kodenya seperti ini dan nanti hasil runnya akan seperti ini. Ada 4 baris dan 3 kolom. Kemudian kita masuk ke modeling data. Untuk klasifikasi data ini dibagi menjadi 2, yaitu data training atau X dan data testing atau Y. Untuk datanya ini nanti ada X sebagai kolom fitur dan Y sebagai kolom target atau prediksi. Nanti akan kita prediksi itu di kolom Y-nya. Kolom X-nya ada DF feature dan Y ada DF go. Ini yang nanti diprediksi. Kemudian kita masuk di modeling algoritma decision tree atau pohon keputusan. Di sini kita menggunakan kodenya seperti ini, import pd.plus d3 decision tree classifier. Oke, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini gambarnya ya. Untuk penjelasannya seperti ini. Untuk level 1 rank 6,5, artinya setiap komedian dengan rank 6,5 atau lebih rendah akan mengikuti panah true ke kiri dan sisanya akan mengikuti panah false ke kanan. Ini sama dengan 0,497 mengacu pada kualitas pemisahan dan selalu berupa angka antara 0,0 dan 0,5, di mana 0,0 berarti semua sampel mendapatkan hasil yang sama dan 0,5 berarti bahwa pemisahan dilakukan tepat di tengah. Kemudian sampel 13 berarti masih ada 13 pelawak yang tersisa pada saat ini dalam keputusan, karena ini adalah langkah pertama. Kemudian value 6,7 artinya dari 13 komedian ini 6 akan mendapatkan no dan 7 akan mendapatkan go. Ini ada bermacam cara untuk membagi sampel, di sini digunakan gini, kalimat ini, dimana X adalah jumlah jawaban positif atau go, adalah N adalah jumlah sampel dan Y adalah jumlah jawaban negatif yang memberikan kita perhitungan ini. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di level kedua itu kotak true. Kotak true ini gininya 0,0 artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Sampel 5 berarti masih ada 5 pelawak. Value 5 berarti akan mendapatkan no dan 0 akan mendapatkan go. Kotak false nationality 0,5 artinya para pelawak dengan nilai kebangsaan kurang dari 0,5 akan mengikuti tanda panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti tanda panah ke kanan. Gini 0,219 berarti 0,22% sampel akan menuju satu arah.
sampel 8, berarti masih ada 8 pelawak yang tersisa di cabang ini. 8 pelawak dengan rank lebih dari 6,5. Value 1,7 artinya dari 8 komedian ini 1 akan mendapatkan no dan 7 akan mendapatkan go. Kemudian untuk level 3 ini ada X umur 35,5, artinya komedian yang berumur 35,5 atau lebih muda akan mengikuti tanda panah ke kiri. Sisanya akan mengikuti panah ke kanan. Gini 0,375 artinya sekitar 37,5% sampel akan searah. Sampel 4 artinya masih ada 4 komedian tersisa. Value 1,3 artinya dari 4 komedian ini 1 akan mendapatkan no dan 3 akan mendapatkan go. Oke, kotak kesimpulannya gini, artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Sampel 4 artinya masih ada 4 komedian tersisa. Value 0,4 artinya dari 4 komedian ini akan mendapat 0 akan mendapatkan no dan 4 akan mendapatkan go. Level 4 juga seperti penjelasan di atas ya. Gini 0,nya sama, juga value 0,2 artinya ini 2 dari ini 0 akan mendapatkan no dan 2 akan mendapatkan go. Oke. Selanjutnya untuk evaluasi ini jika 1 itu berarti yes, jika 0 berarti tidak. Di sini muncul 0 berarti ini tidak diterima sebagai komedian. Sebenarnya prediksi 40,5,1,1 ini diambil dari 40, ini umurnya 40, pengalamannya 5, ranknya 1 dan negaranya 1, ini prediksinya nanti tidak akan keterima sebagai komedian. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan fungsi data mining untuk klasifikasi prediksi komedian menggunakan decision tree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.